Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you all always healthy and always protect in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, for today we will study together material about present perfect tense. Ya. Tapi sebelum itu mari kita membaca doa dulu supaya pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa kita lanjutkan dengan membaca ayat pembelajaran kita pada materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yasir wa ala tu'asir. Amin. Baik, kita lanjut kepada ayat pembelajaran kita pada materi hari ini, yaitu surat Quran surat Al-Asr. Baik, yang di rumah, mari kita baca bersama-sama. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, solih-solihah yang ada di rumah, biar kita tambah semangat belajarnya, kita yel-yel dulu ya. Ya, di rumah semuanya solih-solihah, kita bersama-sama. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendikia, soleh, berilmu dan beradab, Allahu Akbar. Nah, teman-teman solih-solihah yang ada di rumah, pada pembelajaran kita kali ini saya akan mengulas tentang materi present perfect tense. Nah, kaitannya apa dengan ayat pembelajaran kita hari ini? Yaitu Quran surat Al-Asr, yaitu tentang masa atau waktu. Ya, kita ikuti bersama ya. Baik, present perfect tense. Present perfect tense ini merupakan kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu, tetapi masih berdampak dan berlanjut sampai pada saat ini. Oke, lalu present perfect tense ini dibagi menjadi dua, solih-solihah. Yang pertama adalah nominal sentences, yang kedua adalah verbal sentences. Apa itu nominal dan verbal sentences? Kita ulas satu persatu. Baiklah, yang pertama yaitu nominal sentences. Di sini kita akan mempelajari 3 kalimat ya. Ada kalimat afirmatif atau kalimat positif, lalu yang kedua kalimat negatif, lalu yang ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Baik, kita akan mengulas dulu tentang kalimat afirmatif ya. Di sini kita mempunyai rumus dalam membuat sebuah kalimat afirmatif tentang present perfect tense. Teman-teman harus diingat, present perfect tense ini menggunakan verb 3 ya. Jadi verb itu dibagi menjadi 3 dalam bahasa Inggris, ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, untuk present perfect ini kita menggunakan verb 3 ya. Untuk yang nominal sentences tidak menggunakan verb. Jadi tidak ada kata kerja, tidak ada kata sifat yang mengikuti kalimat tersebut. Kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama afirmatif, subjek ditambah has dan have, lalu ditambahkan been dan komplementnya untuk melengkapi. Contohnya, Maryam has been very busy this week. Maryam sangat sibuk di minggu ini. Nah, di sini ada keterkaitannya. Di minggu ini berarti di hari-hari yang lalu. Contohnya misalnya ini hari Rabu, berarti di hari Selasa dan hari Senin dan hari Selasa, Maryam sudah sibuk dan sudah berlanjut kepada hari ini. Itu ya keterkaitannya. Jadi sudah berlalu tapi ada keterkaitannya sampai saat ini. Begitu. Kita akan rubah kalimat yang afirmatif, yang positif tadi ke dalam kalimat negatif. Ya, dirubahnya bagaimana? Kita mengikuti rumus yang ada. Baik, ada subjek
ditambahkan have has, ditambahkan not. Nah, jangan lupa not di sini adalah kunci dari kalimat negatif. Ditambah been, lalu dikomplitkan lagi menggunakan complement. Baik, tadi yang kalimat positif kita rubah menjadi kalimat negatif dengan cara menambahkan not. Ya, silahkan disimak. Maryam has not been very busy this week. Maryam tidak sangat sibuk pada minggu ini. Jadi yang tadi statementnya adalah Maryam sibuk, maka di kalimat negatif statementnya adalah Maryam tidak sibuk. Ya, bagaimana dengan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya? Kita ulas. Sesuai dengan rumus yang ada, ketika kita akan membuat kalimat tanya atau kalimat interrogatif, kita harus merubah susunan dari auxiliary verb-nya ke depan. Auxiliary verb itu yang mana? Yang have dan has. Kita rubah ke depan. Ya, baik. Have has ditambah subject, ditambahkan been, dilengkapi dengan complement. Yang tadi sudah ada kalimat positif, kalimat negatif, sekarang kita rubah menjadi kalimat tanya. Has Maryam been very busy this week? Apakah Maryam sangat sibuk di minggu ini? Gitu ya. Statementnya ada 3. Ya, teman-teman yang di rumah jangan lupa statementnya ada 3. Yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jangan lupa solih-solihah ini sering terlewat ya, teman-teman. Ketika kita menulis kalimat interrogatif atau kalimat tanya, harus dibubuhi dengan tanda tanya di belakangnya. Ya, jadi tanda bacanya tidak boleh lupa. Harus dibubuhi dengan tanda tanya. Begitu ya? Baik. Kalau nominal tidak ada verb atau adjektifnya, sekarang kita akan melihat verbal sentences seperti apa. Yuk kita ulas bersama-sama. Baik, ini adalah verbal sentences. Sama ya polanya, kita akan membuat 3 kalimat. Ada kalimat afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk verbal kita menggunakan verb 3, verb bentuk ketiga. Baik, di sini ada subjek, lalu ditambahkan have has, disusul dengan verb bentuk ketiga. Contohnya, for example, Said has read Holy Quran frequently. Nah, Said telah membaca kitab suci Al-Quran secara rutin atau berkala. Ya, di sini ada kebiasaan, keterkaitan antara masa lalu dengan masa sekarang. Kalau berkala berarti sudah dilaksanakan dan masih terjadi sampai dengan saat ini. Baik, ini kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kita akan menambahkan not. Sama seperti yang nominal sentences tadi. Kita hanya mendapatkan not saja di auxiliary verb-nya. Baik. Said has not read Holy Quran frequently. Said tidak membaca kitab suci Al-Quran secara berkala. Nah, ini kalimat negatifnya. Baik. Di sini teman-teman, untuk penggunaan verbnya masih sama. Verb ketiga di kalimat positif dan verb ketiga juga di kalimat negatif. Bagaimana dengan interrogatif? Kita simak. Have has ditambah subjek ditambah verb bentuk ketiga. Nah, ini jangan lupa ketika kalimat tanya, kalimat interrogatif, auxiliary verbnya itu berubah ke depan. Ya, lompat ke paling depan sebelum subjek. Baik. Kalimatnya berubah menjadi seperti ini. Has Said read Holy Quran frequently? Apakah Said membaca kitab suci Al-Quran secara berkala, secara rutin? Nah, di sini jangan lupa tanda tanya. Oke? Teman-teman, minta tolong untuk dipahami. Jadi, perbedaan nominal dan verbal ini sangat mencolok sekali.
Kalau nominal, teman-teman tidak menggunakan verb bentuk ketiga. Tidak ada kata kerjanya. Kalau untuk verbal menggunakan verb bentuk ketiga. Bisa dipahami ya teman-teman ya yang ada di rumah ya. Baik, kita lanjut untuk fungsi. Baik, di sini present perfect memiliki fungsi dalam kalimatnya. Saya akan mengulas 10 fungsi. Fungsi yang pertama, mengungkapkan peristiwa yang sudah terjadi atau sudah dikerjakan, lalu pada saat perbincangan berlangsung ada akibat yang dirasakan. Baik, supaya teman-teman nggak bingung, kita masuk kepada contoh soalnya. For example, I have swept the floor. Saya sudah menyapu lantai. Nah, the floor di sini, apa kaitannya dengan masa lalu dan saat ini? Nah, saya sudah menyapu lantai. Berarti kan sudah berlalu ya teman-teman ya. Nah, kaitannya dengan saat ini adalah lantai menjadi bersih. Baik, itu kaitannya. Lalu yang kedua, fungsinya yaitu untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau tetapi masih ada kaitannya sampai dengan saat ini. Nah, yang kedua, for example, I have studied there for 3 years. Nah, teman-teman, saya sudah belajar di sini selama 3 tahun. Nah, kaitannya apa? Berarti 3 tahun ke belakang dia sudah belajar di sini dan saat ini masih belajar di sini. Paham ya? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Jadi selama 3 tahun ke belakang sampai saat ini dia masih belajar di sini. Baik, kita lanjut kepada fungsi berikutnya. Fungsi ketiga yaitu membicarakan pengalaman di masa lalu. Nah, sebagai contohnya, I have never eaten sushi. Saya belum pernah makan sushi. Nah, berarti kaitannya dengan masa lalu apa? Selama dia hidup, selama hidupnya dia belum pernah makan sushi. Itu kaitannya dengan masa lalu. Sampai saat ini dia pun belum pernah mencoba makanan tersebut. Kaitannya kepada sekarang. Begitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut kepada fungsi yang keempat. Menunjukkan suatu perubahan. Nah, coba kita lihat. My English has really improved since I moved to New Zealand. Bahasa Inggris saya benar-benar meningkat sejak saya pindah ke Selandia Baru. Nah, ini menunjukkan perubahan. Ada peningkatan dalam apa yang dia alami. Yang tadinya mungkin tidak bisa, tapi sekarang sudah mahir, sudah bisa gitu. Baik, kita lanjut kepada fungsi yang kelima. Menyatakan suatu pencapaian atau hasil yang didapatkan. Nah, coba kita lihat contohnya. Doctors have cured many COVID-19 patients. Nah, ini yang sedang happening ya teman-teman ya. Sudah berlalu, mudah-mudahan COVID-19 sudah tidak ada lagi di masa sekarang ini. Baik, dokter telah menyembuhkan banyak pasien COVID-19. Nah, ini adalah kaitannya dengan masa lalu, yaitu dokter sudah berhasil untuk menyembuhkan pasien COVID-19 dan sampai saat ini sudah sembuh. Kaitannya seperti itu. Baik, lalu yang keenam, mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan tapi belum terselesaikan hingga saat ini. Baik, for example, Ibrahim has not finished his homework yet. Ibrahim belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah, jadi kaitannya Ibrahim ini ada pekerjaan rumah, ada PR, sudah dikerjakan tapi belum selesai. Ya, masa lalunya sudah dikerjakan nih, udah dikerjakan setengah ya, mungkin kita anggap seperti itu, tapi tugasnya belum selesai, homeworknya belum selesai. Jadi kaitannya dengan saat ini adalah belum selesai. Baik, kita lanjut kepada fungsi yang ketujuh. Fungsi yang ketujuh yaitu menceritakan aktivitas yang terjadi pada periode waktu yang berbeda. For example, she has applied for many jobs
vacancies, but there is no interview call for her. Dia telah melamar banyak lowongan pekerjaan, tetapi tidak ada panggilan wawancara untuk dirinya. Nah, masa lalunya dia sudah banyak melamar pekerjaan. Untuk masa saat ininya, keterkaitannya apa? Sampai saat ini dia belum menerima panggilan interview untuk dirinya, gitu. Jadi saling ada keterkaitan ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut kepada fungsi yang ke-8. Menunjukkan aksi berulang antara masa lalu dan saat ini. For example, Zidan and Ahyar have eaten at the restaurant many times. Oke, Zidan dan Ahyar sudah makan di restoran itu berkali-kali. Nah, keterkaitannya untuk masa lalu, berarti kan dari dulu Zidan dan Ahyar sudah tahu restoran tersebut dan sudah sering makan di sini, di restoran tersebut. Kaitannya dengan saat ini apa? Sampai saat ini pun dia masih terus makan di restoran yang disebutkan tadi. Begitu. Jadi ada keterkaitan antara masa lalu dan masa kini. Kita lanjutkan fungsi yang ke-9, yaitu menyatakan kejadian yang baru saja selesai. Nah, kejadiannya baru saja selesai. Di sini ada yang menarik teman-teman. I have just finished my task. Saya baru saja menyelesaikan tugas saya. Nah, teman-teman kan kalau bercanda nih sama teman-teman ya, sama temennya mungkin di kelasnya atau temen di rumahnya suka bercanda, terus kadang-kadang bilang I'm sorry, I'm just kidding misalnya. Nah, itu pun masuk kepada salah satu contoh kalimat present perfect tense ya. Bercandanya sudah terlewat nih, sudah menjadi masa lalu, terlewat misalnya beberapa menit yang lalu. Lalu kalian bilang I'm sorry, I'm just kidding. Nah, keterkaitannya dengan saat ini apa? Kalian mencoba untuk meminta maaf atas bercanda yang telah kalian lakukan, gitu ya. Oke, baik. Kita masuk kepada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi yang ke-10, yaitu menceritakan kejadian yang tidak diketahui jawabannya. Nah, biasanya kalau bahasa anak sekarang tuh apa ya? Suka ngedumel nih. Nah, itu. Oke, kita simak ya contohnya. For example, someone has eaten my pizza. Nah, ceritanya kalian naruh pizza nih di meja makan. Ternyata setelah kalian tinggalkan, pizzanya berkurang. Mungkin dimakan oleh adiknya atau dimakan oleh kakaknya. Nah, kalian ngedumel nih ceritanya nih, ngomong sendiri karena tidak diketahui jawabannya, ya kan? Someone has eaten my pizza, gitu, sambil ekspresi, aduh, siapa sih yang makan, gitu kan? Nah, itu termasuk pada salah satu contoh dari present perfect tense, begitu, ya. Itu dia teman-teman fungsi dari penggunaan kalimat present perfect tense ya, ada 10. Baik, kita lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu auxiliary verb. Tadi di awal-awal saya sudah mengucapkan auxiliary verb. Untuk kalimat tanya, auxiliary verb ini dirubah menjadi di depan, dipindah. Nah, auxiliary verb itu apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman, di sini ada have dan has. Oke. Kita simak satu-satu. Have dan has ini ada beberapa tipe penggunaannya. Untuk have ya, digunakan hanya untuk subjek I, you, they, we. Hanya itu saja. Sedangkan has penggunaannya digunakan untuk he, she, it. Ya, teman-teman ya, gak boleh ketuker. Mulai saat ini ketika kalian lihat auxiliary verb tentang have dan has, maka kalian harus hafal I, you, they, we, dan he, she, it. Have-nya untuk apa, has-nya untuk apa. Gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut kepada time expressions. Nah, time expression ini adalah kegunaan waktu apa saja yang kita gunakan untuk membuat kalimat present perfect tense. Ya,
Sebetulnya ada banyak ya solih-solihah, tidak hanya ini saja, tapi ini sedikit saya berikan ini. Nanti teman-teman bisa cari sedikit kalimat kata-kata keterangan waktu yang lain supaya menambah wawasan teman-teman ya. Jangan malas untuk membuka buku, jangan malas untuk mencari, membuka kamus ya. Dari kita rajin latihan, insya Allah nanti kita lama-lama akan paham dengan sendirinya, akan hafal dengan sendirinya. Begitu ya teman-teman. Baik, time expressions diantaranya ada already, just, recently, lately, ever, yet, for, since, this week. Nah itu ya. Dan contoh-contoh untuk keterangan waktu bisa kalian cari sendiri di buku atau di kamus, internet, dan lain-lain. Baik, kita lanjut kepada exercise. Nah, ini ada kekurangan huruf C ya teman-teman ya. Ditambahkan nanti exercise-nya. Ada kekurangan hurufnya, exercise ya. Baik, ini saya ada contoh soal yang pertama. I have bought a new car lately. Nah, gimana teman-teman? Kita coba ya artinya. Ya, saya sudah membeli mobil baru akhir-akhir ini. Nah, ini adalah kalimat positif. Karena kenapa kita bisa tahu kalau ini kalimat positif? Karena di sini tidak ada not dan tidak ada tanda baca ini ya. Apa namanya untuk kalimat tanya. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat positif. Bagaimana caranya kita membuat kalimat negatif? Baik, seperti ini. Nah, ya muncul I have not bought a new car lately. Ya. Nah, teman-teman, ditambahkan not setelah auxiliary verb yang tadi, ya. Auxiliary verbnya menggunakan have. Jangan lupa. Nah, teman-teman, bought di sini adalah verb 3 dari buy, dari membeli. Oke? Lanjut, kita akan mengulas membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Baik, ini dia kalimat tanyanya. Have I bought a new car lately? Apakah saya sudah membeli mobil baru akhir-akhir ini? Nah, jadi have-nya berubah menjadi ke depan. Jangan lupa dibubuhi dengan tanda tanya. Ya, saya punya satu contoh kalimat lagi. Baik, exercise, tambahkan C-nya 1 ya, exercise-nya ya. Ini ada my sister bla 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 start a new job this week. My sister berarti saudara perempuan ya. Saudara perempuan saya titik-titik sudah mulai bekerja pada tempat yang baru di minggu ini. Nah, di sini yang tidak ada adalah auxiliary verb-nya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kira-kira auxiliary verb-nya apa? Nah, my sister. My sister termasuk kepada subjek she. Ya, saudara perempuan saya termasuk pada she. She menggunakan auxiliary verb has. Ya, kita coba. Betul. Has ya, yang teman-teman di rumah menjawab has tepat. My sister has started a new job this week. Nah, di sini adalah has. Oke. Ini masih kalimat positif, kita akan rubah menjadi kalimat negatifnya. Nah, ini kalimat negatifnya. My sister has not started a new job this week. Ditambahkan not setelah auxiliary verb-nya. Baik, kalimat interrogatifnya seperti apa? Pindah ke depan. Has my sister started a new job this week? Nah, teman-teman, minta tolong ini dihapus nih. Nah, saya menjebak nih ya, teman-teman yang ada di rumah. Coba perhatikan. Ini has-nya ada double. Ya, yang harus dihapus yang mana? Yang warna hitam ya, has-nya warna hitam dihapus, yang warna merah itu yang betul. Ya, jadi has-nya tidak boleh nih double seperti ini, tidak boleh. Ya, has-nya tidak boleh double. Kalau ada kalimat tanya,
maka has-nya pindah ke depan atau auxiliary verb-nya pindah ke depan. Gitu ya teman-teman, mohon dipahami. Ya. Exercise 1 dan exercise 2 sudah kita kerjakan. Saya berharap soleh-soleha yang ada di rumah bisa memahami materi yang saya sampaikan kali ini tentang present perfect tense, ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita serap menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.